Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Selamat pagi semua ya. Ya, pagi ini gua mau ngasih berita-berita terkini mengenai kredit dan lain-lain yang kayaknya kurang bagus ya. Bukan bukan ngomongin kur ya enggak ya. Nanti takutnya, wah Om gimana kurnya kan? Ya iyalah minta updatean hari Minggu, Sabtu Minggu yang mana ada updateannya enggak? Sorry banget ya. Updatean enggak ada Sabtu Minggu. Tiba-tiba Permenko Sabtu Minggu ya nggak ada yang keluar juga ya kan. Nah, pagi ini gue mau sharing sedikit berita kurang bagus ya. Sebenarnya bukan masalah kurir, lebih ke kredit secara umum ya. Jadi gue baca di republika.co.id. Mata gue kesini apa sini ya? Kesini aja lah ya. Republika.co.id saat hadir secara virtual dalam pertemuan para bankir Januari 2023. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tercinta, favorit gue, mengeluarkan pernyataan nyentil. Ya. Eh, intinya gini, bunga BI rate itu sudah naik pada hari Kamis tanggal 19 Januari, naik sebesar 25 poin menjadi 5,7%. Biasanya kalau BI rate naik itu diimbangi oleh kenaikan suku bunga. Mau kredit, mau dana naik tuh. Naiknya 25 poin sih. Ya 25 poin. Untuk orang Indonesia nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya pasti biasanya diimbangi oleh kenaikan. Nah, yang dikhawatirkan nih, gue khawatir ini, yang udah-udah, walaupun memang tidak serta-merta naik sih, biasanya BI rate naik, biasanya diimbangi oleh kredit juga naik, tapi nggak serta-merta. Tapi kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga tahun ini yang cukup ya menggelisahkan ya. Dalam artian mungkin nggak sekarang, tapi 3 bulan sampai semester 1 mungkin kemungkinan bunga naik, bunga kredit ya. Khususnya teman-teman yang ngambil udah ada pinjaman sekarang ya, bisa naik bisa. Nah, perbankan akan melakukan penyesuaian bunga dalam waktu sekitar 3 bulan. Meski begitu, kenaikan suku bunga tetaplah menggelisahkan mereka yang punya kredit ke bank. Nah, itu pernyataan di Republik. Pasti ya, jadi teman-teman, bukannya gue takut-takutin, siap-siap bunga tahun ini naik. Bahkan kur juga nggak naik kalau kur, cuman tambahannya kalau teman-teman top up itu naik. Misalkan dulunya 6%, kalau top up kedua 7%, top up ketiga 8%, selanjutnya top up selanjutnya adalah 9%. Jadi naik terus bunganya kalau semakin banyak top up. Nah, siap-siap karena memang beban pengeluaran jadi tambah besar ya. Pasti belum lagi listrik naik, ya enggak? Gue bingung. Apalagi sih BBM naik, beras naik, tol juga akan membayangi ya, sudah membayangi bakal naik lagi. Aduh, pusing nggak? Kalau gue sih sebagai kepala keluarga ya, dan pendapatan satu-satunya keluarga gue, pusing kepala ya. Teman-teman gue juga, gue yakin saat ini lagi pusing. Gimana kan, kur juga lama turunnya karena kur satu-satunya kredit yang bunganya paling murah ya kan, dan tapi lama. Sampai gue upload video apapun tetap ditanya kur the best. Dan gue tetap melayani dengan setulus hati buat teman-teman gue yang memang butuh info ya. Paling itu yang gue sampaikan mengenai ini, mengenai siap-siap ya bunga naik. Ya bukan berita yang bagus memang. Gue tahu kesulitannya ya. Sekarang gue perhatiin aja lah ekonomi pasar makin sepi, ya nggak kerasa nggak harga-harga naik. Gue jujur nih, gue belanja 50.000 nih sehari nih. Sekarang bini gue setiap 50.000, istri gue kan kurang. Ya paling mungkin kurangnya 10.000, 20.000 kurang segitu. Cuma kalau sebulan kan dikaliin juga lumayan ya nggak. Terus tapi tenang ya, khusus untuk kur kayaknya sih nggak naik ya. Khusus pinjaman pertamanya. Jadi ya teman-teman tunggu aja kur 6%, kayaknya sih tetap 6%. Itu mungkin yang bisa gue sampaikan mengenai kegelisahan gue pagi ini, dan gue baca juga ya, gue nyari search di Google sih kur 2023, ternyata yang keluar malah kenaikan suku bunga ya. Makanya mungkin ada alternatif lain yang nggak naik suku bunga, misalkan coba teman-teman ke kredit syariah ya. Kalau syariah tuh relatif bunganya tidak fluktuatif ya, jadi dia
Ya itu kan sistemnya margin ya kalau syariah. Jadi bukan bunga yang naik turun, yang floating. Kalau teman-teman contohnya kalau KPR kan kerasa banget tuh, fix berapa persen, floating berapa persen kan. Kalau fixnya 5 tahun berapa persen, cuma 6%, tiba-tiba tahun ke-6 biasanya orang KPR langsung clug, bunganya langsung tinggi kan. Kerasa di hati kan misalkan kayak gitu. Nah, kalau pembiayaan syariah biasanya relatif lebih settle ya. Jadi misalkan cicilan 6,8 ya, mau nanti suatu saat bunga BI naik sampai lunas 6,8 karena pengalihnya bukan persen margin persen bunga dikali pokok, bukan seperti itu, dia tuh lebih ke margin. Jadi bank syariah tuh seperti jualan ya enggak, oh, kamu beli apa di, oh beli rumah, ya udah berapa, 100 juta, ya udah bank syariah beliin 100 juta, nanti jual ke saya 150, dicicil dalam waktu 5 tahun misalkan. Jadi jualan marginnya ditentukan dari awal, jadi nggak berubah ya, nggak kayak bank konvensional yang naik turun ya. Plusnya ya bisa turun, tapi yang minusnya ya bisa naik kayak sekarang kan, bunga naik lagi. Aduh, pusingnya nggak. Belum lagi nanti keringan-keringanan pembayaran, misalkan kayak kartu kredit kan sekarang cuma bayar 5%, nanti mulai Juni berakhir, jadi mulai Juli ke atas minimal pembayaran 10% lagi. Aduh, nama pusingnya. Pusing ya nggak? Kita jadi apa sih? Iya. Udahlah, kita berusaha sekuat tenaga menghadapi resesi ekonomi ini. Ini udah resesi loh. Hah? Inflasi walaupun cuman bilangnya cuman 4%, berapa sih? Inflasi 4% apa ya? Tadi gue baca 4%. Itu masih di bawah apa ya? Ekonomi yang bagus lah, masih oke lah, tapi ya tetap aja ya keadaan makin susah guys. Mudah-mudahan kita bisa lalui dan selalu berdoa semoga kita bisa melaluinya. Thank you.